diuji dalam kehidupan nyata. Bisa sabar nggak? Bisa ikhlas nggak? Bisa bertawakal nggak? Bisa berserah diri nggak? Ujian itu dalam realitas kehidupan yang nyata, yang praktek, bukan teori. Ya, jadi beragama adalah praktek, bukan teori. Kita ini digiring untuk mendekat kepada Allah. Bahwa Allah itu maha pemurah, Allah itu maha penolong. Dan pertolongan Allah itu sangat dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di program Cangkir Tasawuf Modern. Setelah sempat berhenti beristirahat selama sekitar 2 bulan. Karena sebulan yang pertama saya sempat sakit dan kemudian masuk rumah sakit. Kemudian sebulan berikutnya adalah pemulihan, sehingga dalam sebulan yang terakhir itu saya hanya bisa mengisi satu program dalam channel kita ini, yaitu Islam Futuristik. Kita sudah membahas pengalaman saya terkait terserang oleh virus COVID-19 itu. Siapa yang ingin mengambil pembelajaran dari kasus saya itu silahkan melihat di program Islam Futuristik, bagaimana proses terjadinya itu dan kemudian betapa kritis yang saya alami dan kemudian ternyata bisa diatasi. Ini adalah sebuah kisah sukses yang saya kira bermanfaat untuk diketahui bersama karena pandemi ini masih berjalan. Sehingga siapa tahu di antara kawan-kawan atau orang dekat atau siapapun, ya, kita tidak menghendaki itu, tetapi kalau itu terjadi maka kita bisa mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang sudah ada, termasuk yang sudah atau yang saya alami itu. Oke, sahabat sekalian, hari ini kita akan memasuki program yang berbeda, ya, program yang kedua di dalam channel kita ini, yaitu program Cangkir Tasawuf Modern. Kita memasuki episode yang ke-95. Kita akan mencoba melakukan kajian yang terkait dengan yang banyak diceritakan oleh Al-Quran, dan ini kita alami, sebuah keniscayaan yang kita alami dalam kehidupan kita, yaitu tentang cobaan dan pertolongan Allah. Dan ini ada kaitannya sedikit dengan pengalaman yang juga terjadi pada saya dalam beberapa waktu yang terakhir ini. Sahabat sekalian, ujian itu, kata Al-Quran, adalah sebuah keniscayaan yang akan dicobakan, ya, diberikan kepada setiap kita. Tidak ada yang tidak menerima ujian dan cobaan itu. Dalam banyak ayat, ya, Allah bercerita tentang ini. Di antaranya ada dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa bakal mengalami kematian. Kami memberikan cobaan kepada kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan kemudian kepada Allah lah kalian semua bakal dikembalikan. Sahabat sekalian, ayat ini bercerita secara makro, ya, bahwa setiap yang berjiwa itu pasti bakal mengalami kematian. Ya, itu sudut pandang atau satu materi kajian yang berbeda tentang kematian. Tetapi kemudian Allah menjelaskan, menambahkan lanjutannya di situ, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan. Dan Allah akan mencobai, ya, memberikan ujian bisyarri wal khair fitnatan, dengan keburukan, dengan kebaikan, ya, sebagai ujian, sebagai cobaan, fitnah. Artinya ujian cobaan itu pasti diberikan kepada siapapun, ya. Dalam konteks ini yang
diberi gambaran di awal dengan kalimat awal itu adalah kullu nafsin, ya, segala makhluk yang bernafas, yang hidup, yang bakal mengalami kematian. Nah, dia sebelum mati itu akan diberi ujian, diberi cobaan. Wa nablukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Kemudian barulah kita akan dikembalikan kepada Allah. Nah, ayat yang semacam ini banyak bertebaran di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kita ini pasti diuji, kita ini pasti dicoba. Kenapa? Karena hidup ini memang ujian. Nilai kita di hadapan Allah itu adalah ketika kita bisa menyikapi ujian itu dengan baik, ya. Atau nilai kita bergantung penyikapan kita terhadap masalah atau ujian yang diberikan kepada kita. Menyikapinya tidak baik, ya nilainya tidak baik. Menyikapi ujian dengan baik, kemudian bisa lulus, ya nilainya baik. Begitu saja. Hidup adalah ujian, adalah cobaan, dan nilai kehidupan kita, kualitas diri kita adalah bergantung pada bagaimana kita menyikapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, mirip dengan ketika kita studi lah, sekolah, kuliah. Ya. Baru diketahui kemampuan kita yang sesungguhnya setelah kita menghadapi ujian itu. Apalagi kehidupan ini bukan cuma teori. Sekolah mungkin ada yang terkait dengan teori, tetapi ada sekolah-sekolah yang praktisi, ya, praktek. Nah, hidup ini bukan teori, hidup ini praktek. Sehingga ujian itu adalah praktek. Kita diajari teorinya, ya, di dalam Al-Quran, ayat-ayat qauliyahnya, ya, ayat-ayat qaul, ayat-ayat yang tekstual, yang redaksional yang ada di dalam Al-Quran, itu adalah teori. Nah, kemudian Allah menguji itu dalam praktek kehidupan kita. Diajari kejujuran, diuji kejujuran kita. Apakah kejujuran itu hanya sebatas teori ataukah kita praktekkan dalam kehidupan nyata? Diajari teori keadilan. Bagaimana prakteknya? Diuji, diberi kekuasaan, bisa nggak berlaku adil kepada siapapun. Bahkan orang-orang yang tidak punya kekuasaan pun itu diuji keadilannya. Bisa bersikap adil nggak kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada siapapun. Diberi teori tentang misalnya kesabaran. Diuji dalam kehidupan nyata. Bisa sabar nggak? Bisa ikhlas nggak? Bisa bertawakal nggak? Bisa berserah diri nggak? Ujian itu dalam realitas kehidupan yang nyata, yang praktek, bukan teori. Ya, jadi beragama adalah praktek, bukan teori. Jadi kalau orang hanya paham atau hafal, apalagi cuma hafal, ya meskipun hafal Al-Quran, kemudian paham, tetapi tidak dipraktekkan, dia itu belum beragama, baru berteori agama. Karena nanti yang ditimbang itu bukan teorinya, tetapi prakteknya. Nah, ini muncul dalam ujian. Makanya Allah kemudian menguji kita, mencobai kita, bisyarri wal khair fitnatan. Dengan keburukan dan dengan kebaikan. Kalau diuji keburukan itu kita nyadar, wah kita sedang diuji nih. Gitu. Yang sabar ya, yang ikhlas ya, yang tawakal ya. Tetapi kalau diuji dengan yang kebaikan, kenikmatan, seringkali kita ini nggak nyadar. Mengira ini, ya kan saya ini orang baik yang dapat karunia, dapat segala macam. Nggak nyadar bahwa kebaikan itu juga ujian. Oke ya, jadi poin yang pertama, Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita ini sepanjang hidup kita sedang diuji oleh Allah. Dengan keburukan dan dengan kebaikan. Nilai kita di hadapan Allah adalah bergantung pada cara menyikapi ujian itu. Nilainya nanti baik apa buruk, ya, lulus apa enggak, itu adalah ketika diketahui ketika kita diuji oleh Allah. Oke, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, di ayat yang berbeda kemudian Allah mengelaborasi itu, menjelentrehkan, memberikan penjelasan lebih detail
tentang macam-macam ujian itu. Di antaranya yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Ya, di sini Allah berfirman tentang segala macam ujian yang diberikan kepada kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan bermacam-macam ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Di ayat ini Allah menceritakan berbagai macam ujian ya, di antara sekian banyak ujian itu Allah memberikan sebagiannya dijelaskan dalam ayat ini dalam format yang keburukan tadi. Kan kita bisa diuji kebaikan dan keburukan. Nah, yang buruk itu yang tidak nyaman, tidak enak, cobaan yang tidak kita harapkan, tidak kita sukai. Nah, salah satu ujian itu adalah dalam bentuk ketakutan, kata ayat ini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dan sungguh Allah akan menguji kalian, mencoba kalian bisyai'im minal khauf, dengan segala macam ketakutan. Ya, ketakutan itu adalah satu sifat manusiawi yang justru Allah berikan kepada kita. Dengan ketakutan itu, ya, kita ini memiliki kewaspadaan terhadap sesuatu. Kalau orang tidak punya takut, itu malah bahaya, dia tidak punya kewaspadaan. Anak kecil itu sudah diberi rasa takut. Awalnya mungkin tidak punya takut, tetapi begitu dia memegang sesuatu yang berbahaya, katakanlah memegang bara api, kepanasan, dan dia punya rasa takut, oh itu panas. Nah, maka rasa takut itu menjadi sinyal kewaspadaan kita terhadap suatu bahaya. Jadi memang Allah memberikan itu kepada kita, kepada setiap manusia. Tetapi kalau kemudian ketakutan itu mencengkeram secara berlebihan, itu menjadi negatif. Ya, menjadi paranoid, menjadi tidak berani melakukan ini, tidak berani melakukan itu, trauma terhadap ini, malam tidak berani keluar misalnya ya. Naik mobil atau sepeda motor atau kendaraan di jalanan nggak berani, kemudian bekerja yang mengambil risiko tertentu juga nggak berani, dengan segala macam ketakutan. Nah, itu menjadi penyakit, itu penyakit jiwa, tidak benar dan tidak baik. Nah, Allah mengujikan rasa takut ini kepada kita dalam konteks yang bermacam-macam. Bisyai'im minal khauf, ya, bermacam-macam ketakutan atau sebagian dari rasa takut itu sebagai ujian. Bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut itu supaya takut itu berada pada level yang produktif. Ya, sama dengan stres itu kan negatif kalau berlebihan. Tapi stres itu kalau tingkatannya rendah, stres yang tidak terlalu kuat menekan kita, maka stres itu dibutuhkan. Orang yang punya rasa stres itu memiliki dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kalau tidak punya stres, malah tidak punya motivasi, ya sudahlah gitu ya. Dia tidak mau menyelesaikan itu karena tidak ada tekanan stresnya. Jadi stres pada tingkat tertentu itu dibutuhkan. Semacam ketakutan itu juga dalam skala tertentu itu dibutuhkan dan menjadi sifat manusiawi kita. Tetapi kalau ini berlebihan, nah itu menjadi kontraproduktif. Nah, Allah memberikan ujian dalam bentuk ketakutan yang bermacam-macam. Dalam ayat ini misalnya dikatakan minal ju', dari rasa lapar. Baik kelaparan yang dikarenakan tidak memiliki makanan, atau ya karena jatuh miskin dan kemudian tidak bisa membeli makanan, atau dikarenakan paceklik, ya, salah urus masyarakat atau negara, seperti di negara-negara yang misalnya terjadi di Afrika, ya, kemiskinan dan kelaparan terjadi di mana-mana misalnya. Itu adalah bentuk ketakutan. Ada perasaan takut menghadapi hal-hal yang terkait dengan kelaparan itu. Bagaimana kita menyikapinya itu? Bahwa kelaparan itu sebuah ancaman, iya, tetapi ini harus kemudian disikapi dengan baik, dan ketika menyikapinya dengan benar, maka justru akan memunculkan solusi.
yang produktif dalam menghadapi masalah itu. Atau di kalimat berikutnya dikatakan wan naqsim minal amwal, ketakutan dalam bentuk kekurangan harta. Ya, kekurangan harta itu bisa menjadi sebuah ketakutan. Bukan pada orang yang sudah sejak lama tidak punya harta. Kalau sudah lama tidak punya harta, tidak punya rasa takut, tidak memiliki harta itu. Tetapi ada orang yang sudah punya harta, ya berpunya, bahkan kaya, kemudian jatuh miskin, bangkrut bisnisnya, atau karena pandemi ini kemudian ya tutup usahanya karena situasi yang memang tidak menentu seperti ini, menghancurkan banyak bisnis di sekitar kita. Kita melihat ya di sekitar kita. Orang-orang yang tadinya memiliki harta dan kemudian dicobai dengan kekurangan harta, itu juga ada ketakutan, memberikan ketakutan. Bagaimana kita menyikapi itu? Apakah kita kemudian menjadi ketakutan? Bahkan ada, ya kita pernah membaca berita dan dimuat di media massa, ada seseorang yang punya tabungan dalam jumlah besar di sebuah bank, kemudian banknya bangkrut, hilanglah harta dia, kemudian dia bunuh diri. Nah, yang begini ini adalah cara yang salah dalam menyikapi ujian. Dicobai dengan ketakutan. Wa naqsim minal amwal, atau kata kalimat berikutnya wal anfus, dicobai juga dengan jiwa. Sakit, kemudian ada yang meninggal. Yang meninggal itu bisa saja orang-orang dekat kita, orang yang kita cintai, orang tua kita, anak kita, saudara kita, atau bahkan kita sendiri. Itu adalah ujian, ketakutan dalam bentuk jiwa. Atau minas samarot, buah-buahan, makanan, panen rayanya gagal, kena serangan hama, terus kepikiran, waduh gimana ini nanti, dan seterusnya, diuji dengan ketakutan dan kekhawatiran. Wabasyirim minas sabirin, kata penutup dari ayat itu. Maka berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi sahabat sekalian, adalah sebuah keniscayaan hidup kita ini oleh Allah diberi ujian, diberi cobaan, salah satunya dalam bentuk ketakutan. Segala macam ketakutan itu. Nah, poin pentingnya adalah kemudian kita dilatih untuk bersabar. Karena hidup ini sekali lagi bukan teori, melainkan praktek. Nah, Allah memberikan penekanan, penegasan, dukungan penuh, ya, motivasi kepada orang-orang yang bisa bersabar di dalam menghadapi kehidupannya. Sehingga di ayat yang lain lagi Allah mengatakan innallaha ma'a sobirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Karena dengan kesabaran itulah dia akan bisa mengatasi masalah hidupnya. Bukan hanya berteori, tetapi praktek dalam kehidupan nyata dia bisa bersabar. Orang-orang yang bersabar itu akan didampingi oleh Allah, dibersamai oleh Allah sehingga memiliki potensi solusi yang banyak dari sekitarnya. Seringkali ada solusi-solusi yang tidak terduga yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bisa bersabar. Nah, kemudian di ayat yang berbeda lagi Allah berfirman, Allah itu akan memberikan pertolongan kok kepada orang-orang yang bisa bersabar dan kemudian bertawakal hanya kepadanya. Ya, jadi poin dari proses kehidupan kita ini diuji, dicobai ya dengan musibah, dengan yang buruk, dengan yang baik. Kemudian Allah mengajari kita bersabar. Nah, ujung-ujungnya ketika kita menghadapi masalah yang sangat besar, bahkan mentok rasanya ya, kita ini sudah tidak mampu mengatasi dengan kekuatan kita sendiri, kita ini digiring untuk mendekat kepada Allah. Bahwa Allah itu maha pemurah, Allah itu maha penolong. Dan pertolongan Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang sabar, yang bisa bertawakal dan berserah diri hanya kepadanya. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 214 ini Allah bercerita tentang pertolongan yang sangat dekat itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum
masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqulla rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Sahabat sekalian, ayat ini menarik ya, memberikan penjelasan lebih jauh lagi kaitannya antara ujian dengan kesabaran, dengan ketawakalan, dan kemudian dengan pertolongan Allah. Di awal dari ayat itu Allah mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian merasa atau mengira bakal masuk surga? Ya, surga itu adalah simbol dari kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan. Ya. Jadi janganlah kita ini tiba-tiba mengira kita akan mendapatkan dengan mudah kebahagiaan, kesuksesan, ya, kesenangan, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian masalul ladzina khalau min qablikum, cobaan seperti yang terjadi pada orang-orang yang dahulu sebelum kalian. Masathumul ba'sa'u, kepada mereka itu diberi cobaan, malapetaka. Wad-dharra'u, dan kesempitan, kesengsaraan. Bahkan wazulzilu, kegoncangan. Ya. Satu cobaan yang sangat menggoncangkan batinnya, menggoncangkan jiwanya, bahkan menggoncangkan kehidupannya. Sehingga dia merasa ini sudah sangat berat, gitu ya, sangat berat. Sehingga digambarkan dalam kalimat berikutnya itu, hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu, sampai berkata Nabi, Rasul, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, mata nasrullah, kapan ya datangnya pertolongan Allah. Itu menunjukkan betapa cobaannya itu sangat berat. Sehingga digambarkan sebagai zulzilu, menggoncangkan jiwanya. Itu artinya cobaan yang sudah mentok pada batas kemampuannya sehingga terguncang jiwanya. Dan kalau tidak bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan masalah yang berat itu, efeknya bisa fatal dan keliru mengambil langkah. Maka kata ayat sebelumnya tadi, berikan berita gembira kepada orang-orang yang bisa bersabar. Meskipun sampai berkata, bahkan setingkat Rasul, hatta yaqula Rasul, sampai berkata Rasul, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersamanya, mata nasrullah, kapan ya datangnya pertolongan Allah. Ini sudah sedemikian beratnya, rasanya sudah nggak mampu lagi. Penutup dari ayat itu kemudian menarik. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Sangat dekat kepada kita. Kenapa? Karena pertolongan itu akan diberikan kepada orang yang sabar. Dan Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'a sabirin. Jadi jangan tergesa-gesa, tahan. Ya, karena sabar itu bermakna satu, tidak tergesa-gesa, dan yang kedua tahan uji ketika menghadapi ujian atau cobaan. Nah, orang-orang yang menghadapi hidupnya dengan cara ini, dia akan memiliki solusi-solusi atas berbagai masalah yang sedang dihadapinya, dan seringkali ternyata itu datangnya, pertolongan itu datang dari tempat yang dekat saja, yang tidak terduga, yang mungkin terlupakan. Nah, maka sahabat sekalian, sebagai penutup dari apa yang kita bahas kali ini, saya ingin bercerita sedikit apa yang terjadi dengan saya ketika saya mengalami sakit kemarin itu.
Ya, saya sempat sakit terkena serangan COVID-19 dan kemudian masuk ke rumah sakit 14 hari dan masuk ICU selama 5 hari. Di sana saya menghadapi situasi yang sangat kritis antara hidup dan mati karena serangan COVID-nya itu ya, serangan virus COVID-nya itu pada level yang sudah sangat akut. Sehingga kalau itu salah terapi, ya, salah mengatasi, mengambil solusi, maka tidak akan terselamatkan. Nah, dalam proses mulai dari sakit sampai kepada penyembuhan itu sedemikian banyaknya kebetulan-kebetulan dalam tanda petik yang terjadi dalam proses itu. Sehingga tidak ada tafsir lain, ya, kebetulan-kebetulan itu sesungguhnya adalah pertolongan Allah. Karena kebetulan itu kalau cuma sekali ya oke lah, kita masih bisa mengatakan ini kebetulan saja. Tetapi kalau kebetulan itu berkali-kali dan mengarah kepada satu tujuan tertentu, sebuah kesuksesan, solusi, ya, jalan keluar atas permasalahan kita, maka itu tidak bisa ditafsiri lain kecuali itu adalah pertolongan dari Allah. Orang yang tidak bertuhan, tidak beragama bisa mengatakan itu keberuntungan hoki. Ya. Tetapi Al-Quran mengatakan itu adalah keberuntungan yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu memang di Al-Quran banyak itu ayat-ayat yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Qad aflahal mu'minun misalnya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang percaya, yang meyakini, menyandarkan solusi berbagai masalah hidupnya itu kepada Allah. Maka dia akan beruntung karena Allah akan memberikan jalan keluar, ya, solusi bagi masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Nah, sahabat sekalian, ketika saya dinyatakan positif terserang COVID-19 ya, pada awal Januari, itu saya kan kemudian isolasi mandiri. Dengan pertimbangan, saya belum butuh pertolongan yang bersifat intensif seperti di rumah sakit. Karena di sekitar saya banyak orang-orang, kawan-kawan, bahkan saudara yang berhasil melewati serangan COVID itu dengan cara isolasi mandiri. Maka saya memutuskan waktu itu untuk melakukan isolasi mandiri. Tetapi sambil berjaga-jaga. Apa berjaga-jaganya? Kalau kemudian memburuk serangan COVID itu muncul dalam gejala klinis yang berat, yaitu yang paling utama adalah sesak nafas, maka saya harus segera lari atau dilarikan atau lari sendiri ke rumah sakit. Kenapa? Karena peralatan-peralatan di rumah sakit itu memungkinkan untuk memberi solusi kesehatan ya secara medis. Sedangkan di rumah kita tidak memiliki itu. Misalnya alat bantu oksigen ya, yang mulai dari yang ringan sampai berat pasti di rumah nggak ada. Kalaupun ada yang oksigen ya, hanya tabung kecil untuk orang yang mengalami sesak nafas sementara sebagai pertolongan pertama itu oke. Tapi kalau ini berupa serangan virus COVID-19 yang berat, maka tidak bisa tidak. Itu harus segera dilarikan ke rumah sakit. Nah, dalam beberapa hari pertama itu saya mengamati kondisi sakit saya. Hari pertama, 2, 3, 4, 5, ternyata benar di hari kelima itu mulai terjadi demam. Suhu badan meningkat 38, 39, hari ke-6 ditambahi dengan sesak nafas. Wah, ini tidak bisa tidak. Harus segera dilarikan atau lari ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan di IGD dan perawatan intensif. Nah, masalahnya pada waktu itu adalah rumah sakit penuh. Rumah sakit sedang penuh, antrinya bukan main. Anak-anak saya sudah mencari informasi kemana-mana, berbagai macam rumah sakit besar yang dengan fasilitas yang cukup baik, itu antrian pasiennya luar biasa banyak. Nah, kalau ini saya salah masuk ke antrian yang cukup panjang itu bisa kontraproduktif, bisa bertambah sakit di situ, atau ada seperti kawan yang terlambat penanganannya dan kemudian saturasi oksigennya itu turun sampai di bawah 50% dan kemudian gagal nafas dan tidak terselamatkan.
Nah, yang menarik kemudian di saat kritis itu, di hari ke-6 itu, tiba-tiba saya teringat seorang kawan yang sudah lama tidak bertemu, lama tidak kontak ya. Mungkin 2-3 tahun terakhir itu tidak kontak. Tiba-tiba ada yang membisikkan dan sekilas memperlihatkan wajah dia di pikiran saya. Dini hari ketika saya sedang terserang oleh demam tinggi dan sesak nafas itu. Yang teringat adalah Profesor Dr. Budi Santoso. Dia ini teman lama yang juga pembaca buku saya, yang sekarang ternyata dia menjadi dekan di Fakultas Kedokteran UNER. Padahal dia ini dokternya spesialisnya adalah SPOG, dokter kandungan. Artinya tidak ada kaitannya, seperti tidak ada kaitannya dengan COVID-19. Dan saya waktu itu belum tahu kalau dia itu menjadi dekan di Fakultas Kedokteran UNER. Tiba-tiba teringat dia. Pagi itu sesudah sholat subuh saya menghubungi dia, saya cerita, Mas saya ini terserang COVID dengan segala macam kondisinya ya sekarang sudah kayaknya butuh bantuan. Alhamdulillah dia yang memberikan solusi dan ternyata dia dekan di Fakultas Kedokteran UNER. Saya lama nggak ketemu dia, jadi tidak tahu kabar yang terakhirnya dia. Dia dekan di Fakultas Kedokteran UNER dan kemudian dia mengatakan sebentar Mas ya, saya carikan solusinya. Dia hubungi rumah sakit yang ada di bawah manajemennya UNER, yaitu Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Universitas Airlangga. Rumah Sakit Dr. Sutomo penuh pasiennya, tidak ada kamar kosong. Kebetulan yang kedua ternyata di Rumah Sakit UNER ini baru nambah kamar sehari sebelumnya. Dikarenakan antrian pasien COVID yang demikian panjang, Rumah Sakit UNER ini baru sehari sebelumnya menambah kamar. Masya Allah. Jadi kebetulan yang pertama teringat kepada kawan lama ya, yang sudah lama nggak ketemu, nggak menduga bahwa dia ternyata dekan di Fakultas Kedokteran UNER yang memiliki jaringan ya, fasilitas dan otoritas tertentu yang bisa memberikan solusi. Dan yang kedua, kamar itu disediakan oleh Allah persis tepat dengan kebutuhan saya. Sehari sebelumnya ditambah kamar dan hari berikutnya saya membutuhkan kamar, Masya Allah. Nah dengan itu maka terselamatkanlah saya ya di fase tahap yang pertama ini, bahwa saya kemudian ketemu dengan beliau, dengan Prof. Budi Santoso, kemudian ada kamar, dan kemudian ketika saya datang ke rumah sakit itu, ternyata direktur utama, ya direktur dari rumah sakit itu juga adalah teman yang dia membaca buku saya sudah sangat lama, komplit buku saya di rak perpustakaan dia. Bahkan dia membeli salah satu buku favorit dia, ya Terpesona di Sidratil Muntaha tentang Isra Mi'raj. Beli dalam jumlah banyak yang dibagi-bagikan ke kawan-kawannya, ke saudara-saudaranya. Masya Allah, ketemu kebetulan yang ketiga. Ternyata dia adalah orang yang ya sudah sangat dekat secara spiritual dengan saya, sehingga ketika saya datang di sana, dia memberikan perhatian yang luar biasa. Dibentuklah tim dokter yang mumpuni, terdiri dari 8 orang, kemudian diberikan fasilitas yang baik, ya, diberikan perawatan yang baik, penuh perhatian. Masya Allah. Jadi kebetulan terjadi secara beruntun. Termasuk kemudian dokter-dokter, ya tim dokter yang dia bentuk, yang merawat saya itu kebanyakan adalah pembaca-pembaca buku saya, sehingga mereka memberikan perhatian yang penuh kepada saya. Bukan hanya di situ, ketika saya membutuhkan obat yang sangat langka, ya, salah satu dari terapi itu adalah memberikan obat yang namanya tocilizumab atau Actemra. Itu obat langka yang harganya itu satu ampulnya belasan juta. Dan bukan cuma mahal, tetapi tidak tersedia. Karena sedang dibutuhkan banyak orang, jumlahnya sedikit, di apotik nggak ada. Ternyata itu juga
Di saat yang tepat saya membutuhkan, biasanya orang itu untuk mendapatkan itu butuh waktu 2 minggu. Wah, udah lewat kalau kemudian sedang kritis, obatnya baru datang 2 minggu kemudian. Alhamdulillah, ternyata ada jalur-jalur khusus yang menyebabkan saya bisa mendapatkan obat itu persis pada saat saya membutuhkan. Hari ini saya membutuhkan itu, kemudian diusahakan oleh keluarga dan teman-teman dan sejumlah dokter. Besok paginya langsung dapat dan kemudian disuntikkan ke saya sehingga itu memberikan kekuatan terapi yang lebih efektif kepada saya. Nah, setelah obat itu diberikan, maka kemudian kondisi saya membaik dengan sangat signifikan. Masya Allah. Ya, jadi sahabat sekalian, begitulah ketika kita ini bertawakal kepada Allah, maka kata Allah, pertolongan Allah itu sesungguhnya sangat dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Wabasyiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yang bertawakal hanya kepada Allah. Yang kata Nabi Ibrahim ya mengajarkan di dalam Al-Quran itu, wa idza maridtu fahuwa yasfin. Ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Sahabat sekalian, inilah sesungguhnya yang diajarkan oleh Al-Quran ya, untuk menghadapi segala macam cobaan. Bukan hanya soal sakit ya, tetapi banyak tadi kita sudah bahas jenis-jenis ketakutan, jenis cobaan, ada yang buruk, ada yang baik. Semua itu harus kita sikapi dengan cara yang benar, dan cara yang paling benar itu adalah menyandarkan kembali kepada yang memberikan ujian itu, karena dialah yang tahu bagaimana memberikan solusi atas semua masalah kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan pencerahan kepada kita, dan ini menjadi hikmah ya, dan berkah yang kita mendapatkan pelajaran untuk kita jalankan dalam kehidupan nyata. Bukan cuma berteori, tapi mari kita menerapkan ini dalam praktek kehidupan kita, bersandar, bertawakal, sabar ya, hanya berharap kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.